Hey guys, welcome back to Pretty Friday sama gue Bu Pentol. Hari ini gue pengen ngebacain satu cerita dari akun Twitter favorit gue nih, yang sempet gue bahas juga beberapa minggu sebelumnya. Gue nemu cerita yang keren banget, yang menurut gue creepy dan menarik banget tuh dari akun mitolog gue. Ceritanya tuh tentang Kampung Layat. Sebuah kampung yang, jadi setiap kali ada orang meninggal gitu guys, pasti si orang ini akan menarik orang lain yang akhirnya akan ikut meninggal sama mereka. Kalian pasti familiar ya? Kalau di kita tuh di Indonesia dipercaya banget kalau 40 hari selalu meninggal, kayak kita punya arwah itu masih gentayangan, masih berkeliaran lah. You know, like kita percaya banget kan sama hal itu gitu loh. So, judul thread yang gue baca ini, judulnya tuh 40 hari setelah kematian. Nah, bercerita tentang dari seorang pemandi, ya bisa dibilang nih pemandi jenazah juga, tapi memang salah satu warga lah yang tinggal di Kampung Layat ini. Nah, pada suatu malam, tiba-tiba di tengah malam gitu, toa dari masjid gitu berbunyi, ngasih tahu kalau salah satu warga mereka namanya Mbah Akung itu meninggal. Mbah Akung ini tuh seorang penjual singkong by day, dan tapi ternyata kalau malam dia itu kayak dukun gitu, orang pinter gitu deh guys, yang sering di kampung itu dia tuh sering dipanggil untuk nyembuhin orang yang kena santet atau kena guna-guna yang hal-hal kayak gitulah. Nah, malam itu si Mbah Akung ini meninggal. Nah, cuman karena udah terlalu malam, diputuskanlah kalau si Mbah Akung ini tuh akan dikuburkan besok paginya gitu. Di sebelahnya Mbah Akung ini ada tetangganya dia nih, yang rumahnya tuh memang bersebelahan gitu deh. Nah, salah satu tetangganya si Mbah Akung ini belum tahu nih, namanya Bu Ani. Dia belum tahu kalau si Mbah Akung ini meninggal. Mungkin tipe yang tidur cepat ya guys, udah tua gitu kan. Malam-malam dia pergi nih keluar. Kalau di perkampungan gitu kan kamar mandinya biasanya di luar ya. Mereka harus ngambil air dari sumur gitu deh, atau dari kayak mata air di luar gitu. So, pas mau azan, waktu mau sholat subuh, keluarlah si Bu Ani ini untuk wudhu. Lu tahu kan guys, kalau misalkan kita tuh diliatin, kita tuh punya insting ya, that we know gitu loh, ada sesuatu yang lagi ngeliatin kita. Nah, si Bu Ani ini ngerasa kok dari kayak semak-semak gitu ada yang merhatiin dia gitu, ada yang ngeliatin dia gitu kan. Pas dia ngeliat dari kejauhan, bener dia ngeliat nih si Mbah Akung ini, bajunya itu kayak lusuh, ketutupan tanah gitu, dan cuman lagi berdiri gitu terus ngeliatin dia dari jauh. Dia pikir, wah aku ngapain gitu kan ngeliatin dia malam-malam gitu. Tiba-tiba ada yang nepok dia, ternyata anaknya keluar mau wudhu juga gitu kan. Dia bingung kenapa ngeliat ibunya tuh kayak bengong ngeliatin ke kejauhan gitu. Kenapa Bu? Gitu kan. Itu Mbah Akung ngapain ya berdiri sendirian malam-malam ngeliatin ibu di situ. Anaknya bilang, "Hus, Bu, jangan ngomong sembarangan, Mbah Akung tuh meninggal tadi malam." Kaget dong si Bu Ani ini kan. Meninggal gimana? Ya tadi malam kan ada pengumumannya Bu, Mbah Akung itu meninggal di rumahnya. Kagetlah si Bu Ani ini. Kenapa dia kaget dan langsung takut? Kenapa? Ya karena desa Layat ini terkenal. Kalau ada orang meninggal, dalam 40 hari itu si orang meninggal ini biasanya memang suka ngambil temen gitu loh. Dan biasanya si orang yang meninggal itu akan menampakkan wujudnya ke temen yang mau dia ambil. Ah shit. Lu kebayang gak sih guys kalau lu tahu gitu kampung lu tuh punya fenomena seperti itu, terus ada yang mati, terus orang nampakin diri depan lu. Shit, kalau gue sih udah gue tahu nih ya, berarti gue nih nextnya. Nah udahlah, akhirnya besoknya si Mbah Akung ini kan mau dikebumikan ya, tapi tuh gak ada yang berani mandiin dia gitu loh, gak ada yang berani mandiin dia karena mereka tuh takut. Jadi di kampung ini ada yang namanya benang pati. Kalau kita lagi mandiin orang nih, terus kita ngafanin mereka segala macem, there's a chance kalau si benang dari kain kafan itu tuh kayak bisa kelilit di kita gitu loh, kelilit di tangan kita. Nah itu yang mereka takutin banget, itu namanya benang pati, karena mereka percaya banget guys, di namanya yang benang pati ini tuh kayak koneksi, ada sebuah kayak koneksi jiwa gitu antara si almarhum atau almarhumah ini dengan manusia yang masih bernyawa yang memandikan mereka gitu loh. Mereka takut kalau itu kayak stuck di jarinya mereka atau kena atau apa tuh mereka bisa ikut kayak ketiban sialnya gitu, bisa ikut meninggal gitu deh. Nah akhirnya ada satu orang yang bernama Urip. Si Urip ini kasihan gitu sama si Mbah Akung ini kalau sampai nggak ada yang mandiin, nggak ada yang mau kafanin gitu kan. Dia akhirnya menawarkan diri lah. Dia bilang udah deh saya aja yang mandiin. Karena apa? Mbah Akung ini tuh orang baik gitu loh.
Mbah Akung ini orang baik yang dulu ketika dia kesusahan lagi nggak punya uang, ya si Urip ini lagi nggak punya uang, ketika si Urip lagi waktu itu nggak punya makanan di rumahnya, Mbah Akung ini yang datang dan ngirimin dia makanan gitu loh, bawain singkong ke rumahnya. So atas dari dasar ya kemanusiaannya si Urip lah ya, dia memutuskan udah dia aja yang mandiin. Ketika dia masuk ke rumahnya Mbak Akung, di situ dia agak kaget karena rumahnya tuh bau pengap banget, baunya nggak enak banget. Dan di pojokan ruangan itu ternyata ada kayak altar gitu kali ya. Yang itu ternyata banyak sajennya juga udah yang busuk, udah mulai busuk. Terus banyak banget kayak patung-patung berhala, entah patung binatang segala macam tuh ada di sudut ruangan itu gitu loh. Di situ si Urip tuh baru yang bener-bener kayak, oh damn, ini orang memang bener-bener ternyata ya memang mengikuti hal-hal seperti itulah, hal-hal klinik seperti itu gitu. Nah ternyata ini the story tentang si Mbah Akung ini memang berhenti di situ gitu loh. Ketika si Urip ini mengingat bahwa 1 tahun sebelumnya Mbah Akung sendiri pernah menguburkan seorang perempuan yang mati dengan cara yang agak aneh, itu bernama Nini Tini. Jadi si Nini Tini ini waktu dia meninggal gempar nih satu kampung Layat ini gitu, karena ketika dia meninggal itu jasad itu kayak membiru gitu, biru kayak orang serangan jantung kali ya. Tapi hal yang bikin aneh itu guys, ketika dia meninggal ini si Nini Tini ini ketika dia dimandikan terus mau dikafankan, itu darah nggak berhenti terus keluar dari setiap lubang di tubuhnya, dari hidungnya, dari matanya, dari mulutnya, bahkan dari kemaluannya itu terus-terusan. Ketika dia udah dikafanin pun darahnya tuh terus ngucur keluar. Ya satu kampung ini bingung dong, kaget dan memutuskan kalau ya Nini Tini ini harus segera dikebumikan gitu loh. Nah satu hal nih, Nini Tini ini terkenal banget di kampung itu, dia tuh yang selalu membacakan sholawat gitu loh guys di masjid. Kalau pagi gitu kan, sore segala macam. Nah Nini Tini ini memang, dan ketika dia meninggal itu dia lagi membacakan sholawat gitu loh. Dia meninggal itu di masjid gitu, katanya sih kena kayak seperti serangan jantung or whatever gitu lah. Nah balik nih ke ceritanya. Si Nini Tini ini itu ibunya Pak Kades di kampung Layat ini. Jadi ketika dia dikebumikan, turunlah si Pak Kades ini dan beberapa orang lain untuk membaringkan ibunya di liang lahat itu. Cuman hal-hal aneh tuh mulai terjadi nih guys, kayak hal-hal yang janggal gitu deh. Kan kalau orang dikuburin kan badannya harus dimiringin ya. Tapi badan Nini Tini ini kayak kaku, berat banget, dan mereka tuh nggak bisa miringin badannya gitu. Tiap mau dimiringin tuh sampai 3 orang, 4 orang mau ngedorong buat miringin tuh nggak bisa. Kan nggak make sense ya, dia seorang ya perempuan yang tubuhnya juga mungkin nggak gede-gede banget gitu kan. Nggak bisa sama sekali. Sampai akhirnya mereka nyoba, itu akhirnya dia miring tuh. Begitu miring kan langsung ditutup pakai papan ya. Tiba-tiba mereka dengar suara brak gitu, papan itu kayak ambruk ke bawah. Dan waktu mereka angkat papannya itu, jenazahnya itu udah lurus lagi, terbaring lurus lagi gitu. Nah, Mbak Akung itu adalah salah satu orang yang ikut turun ke bawah untuk menguburkan si Nini Tini ini gitu. Akhirnya si Mbah Akung itu naik ke atas, dia samperin si Pak Kades, anaknya Nini Tini ini, dan dia bilang, dia bisik ke Pak Kades, kamu turun ke bawah, deketin kuping ibumu dan kamu minta maaf atas apa yang udah kamu pernah bikin ke ibu kamu. Pak Kades itu kaget tuh, kayak emang saya pernah bikin apa gitu kan? Saya nggak tahu, itu urusannya antara kamu sama ibu kamu, tapi kamu turun, kamu minta maaf, kamu bisik di kupingnya. Akhirnya si Pak Kades karena dia tahu juga ya bahwa hal yang kejadian sama ibunya, yang terjadi sama ibunya ini kan janggal ya. Dia turun ke bawah, pelan-pelan dia bisik tuh di kuping ibunya. Dia minta maaf mungkin, tapi nggak tahu juga gitu dia minta maaf untuk apa gitu kan. Dia nyipet warisan kali kan atau apa, kita nggak tahu juga. Tiba-tiba waktu si Pak Kades ini memiringkan tubuh ibunya, miring guys, udah. Dia memang ternyata cuma menunggu maaf dari anaknya itu, dan si Mbah Akung ini menyadari itu, tahu gitu loh. Ya udah, tubuhnya dimiringkan, papannya dipasang segala macem. Selesailah penguburan hari itu. Oke. Tapi ternyata hal janggal yang terjadi di kampung itu nggak berhenti sampai di sini. Satu kampung itu lagi terlelap ya, lagi tidur. Sekitar jam 1 pagi tiba-tiba terdengar ada suara kresek-kresek. Kalau toa dinyalain di masjid kan kalian tahu ya suaranya, kresek-kresek gitu. Tiba-tiba ada yang membacakan sholawat dan itu suaranya Nini Tini. Hampir semua orang di kampung itu tuh bangun, kaget. Karena setiap hari dia yang bacain sholawat.
orang kan semua mengenal suaranya ya, tahu mengenali banget suaranya Nini Tini ini gitu loh. Ya lu kebayang nggak orang yang udah meninggal, udahlah meninggalnya caranya aneh, berdarah di mana-mana, dikuburnya susah, tiba-tiba jam 1 pagi lu denger suara dia menggema lewat toa gitu kan. Yep. Itu kaget semua orang di situ, tapi nggak ada yang berani nyamperin ke masjid. Nggak ada yang berani ke masjid untuk lihat itu siapa sebenarnya gitu loh yang lagi membacakan sholawat itu gitu kan. Sampai akhirnya udah matahari terbit, udah agak siang baru tuh warga berbondong-bondong ke masjid dan ya udah nggak ada siapa-siapa juga. Mereka pergilah ke kuburannya si Tini ini gitu buat ngeliat gitu kan. Dan ketika mereka sampai di sana guys, mereka kaget banget dong. Mereka kaget banget ketika ngeliat si kuburannya itu udah kosong, udah berantakan, kosong, jenazahnya pun nggak ada di situ. So apa yang terjadi? Apa dia bangun lagi habis mati kah? Apakah mereka menguburkan orang yang sebenarnya belum mati kah? Dia keluar sendiri dari situ, like apa ini yang terjadi gitu loh. Sampai ada beberapa teori yang bilang bahwa ada pencurian mayat untuk organnya. Cuman orang-orang di kampung Layat itu lebih percaya bahwa memang si jenazah ini bangkit sih dari kuburnya untuk mengambil korban lain, daripada mereka tuh lebih percaya itu daripada bahwa ada maling jenazah gitu, maling organ gitu loh. Sampai akhirnya beberapa hari lewat ada pengajian lah di kampung itu, di kampung Layat ini. Mereka lagi melakukan pengajian. Ada salah satu cewek di situ yang lagi memang ikut di pengajian itu. Ketika lagi pengajian, si cewek ini tiba-tiba mukanya berubah pucat karena dia ngeliat sesuatu di depannya dia yang itu bikin dia langsung terpaku ya, kayak langsung freeze. Ternyata tuh ada Nini Tini di depan situ yang lagi ikut sholat sama mereka. Dan tapi Nini Tini tuh gestur badannya tuh aneh banget gitu loh guys. Mukanya tuh pucet gitu kan, kulitnya pucet tapi dia pakai mukena juga. Dan dia tuh kayak goyang gitu, yang goyangannya tuh dari pelan tuh makin kencang gitu loh. Yang si cewek itu tuh kayak, ini apa gitu, kenapa ini orang ada di depan gue dan kenapa begitu gitu loh. Gestur badannya tuh semakin lama semakin cepet. Dan si cewek ini cuma bisa ngeliat dengan tatapan yang shock banget. Dan kalau menurut gue ya guys, dia tuh korban selanjutnya nggak sih? Secara dia ngeliat si Nini Tini ini, berarti dia nggak sih yang dipilih gitu loh untuk nemenin si Nini Tini ini di alam baka situ? I don't know. What do you think? Gimana menurut kalian? Ceritanya sih baru sampai di sini dan memang belum selesai. Dan gue tuh nggak sabar banget nungguin sambungannya gitu loh. Cuman I think kayak ceritanya tuh menarik banget buat gue, makanya udah gue bacain di sini. Dan kalau kalian mau baca lanjutannya, please jangan lupa lu cek akun mitolog gue di Twitter. Dan but for the meantime, sebelum cerita disambung, gue pengen nanya pendapat kalian nih. Menurut kalian gimana sih kelanjutan ceritanya? Apa sih yang terjadi? Tulis di komen di bawah. Dan sebelum gue akhirin cerita gue hari ini, jangan lupa untuk like and subscribe di Bu Pentol, oke? And I'll see you next week. Bye guys.